Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sering mendapat tuduhan sebagai bapak politik identitas oleh sejumlah pihak. Di beberapa media, ia memberi komentar dan menanyakan bukti tuduhan tersebut. Hal ini pun ditanggapi oleh mantan kader Partai Nasdem, Niluh Jelantik. Sebelumnya, nama Niluh sempat menjadi perbincangan usai memilih hengkang dari Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden atau capres. Alasannya, wanita asal Bali itu menyebut dirinya tak menyukai gaya politik identitas yang diusung Anies saat pemilihan gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Kamu bertanya minta bukti, ini jawabannya. Ini baru satu ya, jutaan rakyat Indonesia bisa cari jejak digital Pilkada DKI 2017, tulis Niluh Jelantik di media sosialnya @niluhjelantik. Dalam unggahannya itu, ia melampirkan berita tentang bagaimana jasad seorang nenek ditelantarkan warga usai memilih Ahok yang kala itu menjadi lawan Anies di Pilkada DKI 2017. Atas hal itu, Niluh memberi komentar keras. Ia bahkan bertanya balik dan meminta bukti ke Anies Baswedan jika dirinya bukan bapak politik identitas. Dia juga meminta Anies Baswedan mengecek jejak digital selama Pilkada tahun 2017 silam. Niluh Jelantik juga mencoba mengingatkan kembali beberapa tahun silam. Saat itu dirinya dijuluki sebagai pendukung penista agama karena mendukung Ahok. Yang lebih parah, sejumlah hujatan bersifat kasar dilontarkan ke Niluh Jelantik. Bahkan saat itu ada pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan kontak Niluh Jelantik di situs kencan. Meski begitu, Niluh Jelantik mengaku memberi maaf. Meskipun telah memaafkan, tapi ia tak akan pernah melupakan peristiwa yang membuat masyarakat terpecah belah oleh SARA. Jadi kalau mengklaim bahwa ia tidak memainkan politik identitas adalah bohong besar. Karena semua itu sudah terbukti, dan bukan rahasia jika seluruh dunia tahu siapa tokoh yang mendapat julukan sebagai pembohong besar dalam satu dekade terakhir saat ini. Anies boleh bicara seperti itu, tapi publik memiliki persepsi lain. Anies pintar memainkan kata-kata untuk membuat dirinya tidak bersalah. Tapi sayang, publik sudah tahu kepintarannya ini. Tidak ada yang tertipu dua kali oleh mulut yang sama. Cukup Jakarta saja yang menjadi korban ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Jangan sampai satu Indonesia juga kena getahnya. Politik identitas agama yang mewarnai Pilgub DKI lalu tidak hanya dilakukan oleh Anies semata. Politik identitas pada Pilgub DKI lalu yang ditandai dengan pemenjaraan Ahok dan kemenangan Anies adalah hasil kerjasama banyak pihak yang lebih menentukan daripada seseorang yang berambisi menjadi gubernur. Faktanya, aksi-aksi demo anti Ahok dan usaha intensif pemenjaraan Ahok demi menghambat kemenangannya digerakkan dengan tokoh sentral, disegani dan dianggap representasi dari otoritas Islam yang tanpa perannya hasil Pilgub sangat mungkin berbeda. Ironisnya, agamawan yang menjadi ikon sakti aksi-aksi bernomor malah mendapatkan privilege politik setelah Pilgub yang tragis itu. Politik identitas yang marak akhir-akhir ini telah menjungkirkan dan meruntuhkan paham yang selama ini menjadi pilar sebuah negara yang sejatinya kita cintai bersama. Fenomena dan polemik ini semestinya tidak hanya menjadi pemikiran bagi seluruh tokoh bangsa, melainkan juga pemuda dan masyarakat. Politik atau penguatan identitas sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan ini menjadi sah mengingat negara kita menjunjung tinggi demokrasi. Akan tetapi, ekspresi identitas itu seharusnya ataupun selayaknya mesti menghadirkan toleransi, bukan melahirkan kebencian dan merasa paling jago yang pada akhirnya menjadi fanatik buta dengan selalu mengatasnamakan umat, sementara agama sendiri tidak mengindahkannya.